Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rufatani dengan NIM 191910201094 dan Ahim Syahdarma dengan NIM 191910201041 untuk tugas SKC kelas A, Sistem Kelistrikan Cerdas. Di sini kami mengambil referensi jurnal dengan judul Desain dan Pemodelan Maksimum Power Point Tracking menggunakan Anvis pada sistem fotovoltaik dengan buck boost converter. Untuk di sini Anvis sebagai MPPT. Untuk data yang diinputkan di sini merujuk pada hasil dan pembahasan paper ini atau jurnal ini, di mana untuk iradiasi 1000 yaitu dihasilkan 200 watt daya dari PV dan buck boost converter. Kemudian dengan iradiasi 800 dihasilkan daya 160, kemudian iradiasi 600 dihasilkan daya 120 dan iradiasi 400 dihasilkan daya 80. Keempat data itu berupa atau pengelompokan dari variasi iradiasi dan temperatur yang tetap. Temperatur yang digunakan di sini adalah sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian ada satu pengelompokan lagi, yaitu iradiasi tetap dan variasi temperatur. Untuk iradiasinya di sini menggunakan 1000 nilai iradiasi 1000 dan temperatur 15 menghasilkan daya 207 watt, dan jika 40 derajat dihasilkan daya 189 watt. Dan di situ total ada 6 data yang akan kita masukkan. Di sini sudah dibuat untuk ke-6 data itu. Iradiasi 1000 suhu 25 menghasilkan daya 200 hingga iradiasi 1000 suhu 40 menghasilkan daya 189 watt. Kemudian untuk pengelompokannya di sini seperti yang dijelaskan di paper, masukan Anvis adalah iradiasi cahaya matahari dan temperatur. Keluarannya adalah arus referensi berupa IMPP, tapi IMPP di sini akan masuk sebagai atau masuk ke buck boost converter, tapi hasil akhirnya tetap daya seperti yang ke-6 data tadi. Kemudian struktur Anvis terdiri dari 2 masukan dengan 7 fungsi keanggotaan segitiga, 49 rule dan 1 keluaran. Seperti pada gambar 2 ini, 2 input S dan T, S sebagai iradiasi dan T sebagai temperatur atau suhu, dengan 1 keluaran. Untuk menghasilkan 49 rule di sini seperti pada gambar 3. Di sini 2 input di sini memerlukan 7 pengelompokan seperti yang dijelaskan pada narasi jurnal ini, 7 fungsi keanggotaan segitiga. Jadinya nanti kita akan memasukkan atau menggunakan pengelompokan sebanyak 7 di kedua input yang sudah kita buat ini. Radiasi kita pengelompokan sebanyak 7 dan suhu juga kita pengelompokannya sebanyak 7. Baik, kita langsung masuk ke MATLAB dan sistem Anvisnya. Please edit. Oh ya, sebelumnya ada yang terlewat. Untuk di sini kita copy dulu ke Notepad dan kita save. Di sini kita namai dengan Anvis PV. Oke. Selanjutnya kita masukkan data tadi. Untuk tipenya adalah Alfiles dan Anvis PV. Nah, ini adalah plot dari atau training data yang kita masukkan.
Di sini sebanyak 6 pasang data dengan 2 input dan 1 output. Kemudian kita generate fish dulu. Di sini kita sesuaikan dengan pengelompokan segitiganya sebanyak 7 dan 7. Sudah. Sini kita mengambil error toleransi yang paling kecil 0 dan epoch atau banyaknya iterasi yang dilakukan. Kita mulai dari 20 iterasi dulu hingga nanti kita mendapatkan nilai error persen yang melandai atau datar, yang menandakan itu yang paling kecil error persen yang ditemukan. Nah, di sini masih turun, kemudian 60. Oke. Kemudian di sini masih menunjukkan turun. Kita gunakan epoch 100, kita naikkan lagi. Masih menunjukkan turun. Coba kita naikkan ke 200. Nah, di sini sudah terlihat tadi sempat turun dan sekarang tetap di kita 0,016582. Di sini yang error persen yang kita gunakan atau yang menunjukkan paling sedikit atau paling mendekati dari data yang kita masukkan sebagai hasil prediksi yang dikeluarkan dari Anvis ini. Kita lihat strukturnya. Di sini sama seperti yang pada gambar 3 di sini dengan 7 input dan pada input 7 pengelompokan pada input 1 dan 7 pengelompokan pada input 2. Dengan 49 rule kita cek lagi nantinya. Kita tutup dulu. Kemudian kita tes now. Di sini training data yang lingkaran dan fish output yang bintang yang berwarna merah menunjukkan bahwa fish outputnya sangat mendekati atau berada di titik training datanya. Kemudian kita masuk ke fish properties. Untuk fish propertiesnya di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahimsyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fish properties yang ada di fuzzy logicnya. Bisa kita lihat pada input di sini terdapat 7 pengelompokan yang dimana sudah sesuai dengan generate fish yang pada neurofuzzy, yang dimana kita menyetingnya ada 7 pengelompokan untuk setiap inputnya. Kita kembali lagi ke fuzzy logicnya. Nah, pada input 2 terdapat 7 pengelompokan yang dimana dari suhu 15 hingga 40 dan juga di input 1 dari nilai 400 hingga 1000. Itu dari 7 pengelompokan pada tiap inputnya akan menghasilkan rules, yang dimana di sini akan menghasilkan 49 rules. Nah, kemudian nantinya akan bisa dilihat pada atas ini dan kita akan coba pada iradiasi 1000 dengan suhu 25, yang dimana di sini akan menghasilkan output 200 watt seperti itu. Nah, untuk membandingkan hasil dari yang ada di Excel sama di fuzzy, pertama-tama kita akan save dulu untuk fuzzy-nya. Kita export dulu to file, kita namai tugas skc, kita save, kita taruh di data D. Oke, udah kita save. Kemudian untuk pemanggilan dari fish tersebut, kita akan pada ini browse full folder, pada data D, kita select folder. Nah,
Di sini sudah kita bisa lihat ini sudah muncul, kemudian kita panggil untuk tugas SKJ-nya, yaitu dengan fish sama dengan read fish. Kita ketikkan untuk namanya tugas SKJ. Nah, itu akan masuk ke workspace untuk tugas itunya, untuk file dari tugas SKJ. Kemudian apabila kita untuk melihat outputnya dan membandingkan dengan yang ada di Excel, kita harus menggunakan outputnya, yaitu out sama dengan untuk memanggil datanya kita menggunakan eval fish kurung kan salah kurung lagi, sini ada koma fish. Nah, di sini untuk tanda matriks kita masukkan data input yang ada di Excel, kita kopikan, kita taruh di sini, kita kontrol V. Nah, di sini akan terlihat untuk outputnya, yang dimana kita bisa membandingkan outputnya. Copy, taruh di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk iradiasi 1000 dengan suhu 25 derajat Celcius menghasilkan PBV 200, yang dimana pada prediksi yang ada di Neuro Fuzzy atau MATLAB juga akan menghasilkan nilai yang sama. Ini aja kita punya di 2. Nah, bisa kita lihat di sini 200 dan ini 169,998. Ini 160 dan hasil 159,998 dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dari kelompok saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.